kebutuhan masyarakat digital. Pada era digital, konvergensi memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi manusia untuk melakukan aktivitas yang lebih efisien. Ingat saja, hampir setiap orang memiliki smartphone. Sangat jarang kita temui orang tidak memiliki smartphone. Kebutuhan manusia akan smartphone lebih mengarah pada informasi dan komunikasi. Bagaimana informasi dapat kita ketahui dengan mudah dimanapun dan kapanpun, kita tidak perlu repot. Pada era digital seperti saat ini, teknologi bukanlah hal asing bagi kita. Bagaimana kita melakukan aktivitas sehari-hari pasti tidak lekat dengan teknologi. Misalnya kita bepergian keluar rumah, pasti tidak lupa untuk membawa handphone sebagai sarana efisien untuk menghubungi orang yang kita butuhkan. Teknologi pada dasarnya ada karena kebutuhan manusia. Teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Namun pada era digital, teknologi terus berkembang. Bukan sekedar berusaha melengkapi kebutuhan manusia, tetapi juga sebagai komoditas. Dengan adanya digitalisasi, segala sektor kehidupan mengalami perubahan, baik dari segi ekonomi maupun komunikasi. Konsep dasar masyarakat digital sebetulnya mengacu pada teknologi informasi dan perubahan sosial. Sebab masyarakat digital merupakan bagian dari teknologi informasi yang mengubah sektor kehidupan. Dalam masyarakat digital, produksi, proses, dan distribusi ekonomi dilihat sebagai aktivitas ekonomi sehingga teknologi dianggap sebagai komoditas. Setelah memahami konsep masyarakat digital, perlu juga kita ketahui bagaimana masyarakat digital bisa terbentuk. Teknologi sudah ada sejak zaman Mesir kuno, bahkan sebelum zaman Mesir kuno. Teknologi sendiri berarti kumpulan alat maupun mesin, modifikasi, pengetahuan, dan prosedur yang digunakan manusia. Awal perkembangan teknologi yang pesat mengacu pada komputer. Dengan adanya teknologi komputer dengan bertujuan memberikan kemudahan dalam perhitungan pada masa itu berdampak pada perkembangan teknologi elektronik atau yang disebut digital. Perkembangan teknologi dimulai dari telepon, radio, televisi, internet, hingga smartphone. Komunitas-komunitas digital membawa perubahan pada sektor kehidupan secara masif. Adanya konvergensi adalah ciri terbentuknya masyarakat digital, yaitu ketika teknologi informasi telah dibutuhkan setiap manusia, maka terjadilah pergeseran era teknologi analog menjadi teknologi digital, sehingga masyarakat tidak dapat menghindari teknologi, dan terbentuklah masyarakat seperti sekarang ini. Masyarakat digital berada di era digital seperti sekarang, pada umumnya terjadi pada wilayah perkotaan, di mana segala aktivitas manusia tidak dapat terpisahkan dari teknologi. Contohnya saja, penggunaan smartphone dijadikan sebagai asisten manusia. Berdasarkan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat digital adalah masyarakat yang mengalami perubahan sosial dalam sektor kehidupan baik sosial maupun ekonomi. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bentuk teknologi elektronik, terbentuknya masyarakat digital awalnya karena penemuan teknologi analog dan berkembang menjadi teknologi elektronik yang mendorong arus penggunaan teknologi yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Masyarakat digital memandang informasi sebagai komoditas. Perkembangannya tidak menyesuaikan dengan kebutuhan manusia, tapi juga bagaimana teknologi memiliki nilai pasar yang tinggi dan lebih. Yang harus dilakukan untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari merebaknya digitalisasi dalam beragam aspek kehidupan. A. Dampak teknologi digital. Pada perkembangannya, teknologi digital ini pasti ada dampak yang ditimbulkan, baik yang ditimbulkan berupa dampak positif maupun dampak negatif. Ini adalah beberapa dampak positif era digital. Antara lain, yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang.
yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media massa elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi. Yang kelima, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun dampak negatif pada era digital ini, berikut adalah beberapa dampak karena era digital, antara lain yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan atau intelektual HKI, karena akses data yang mudah menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain atau menurunnya moralitas. Yang keempat, pola interaksi antar manusia yang berubah. Kedatangan era digital membuat pola interaksi keluarga berubah. Email dan media sosial membuat anggota keluar fokus dan asyik sendiri dengan kehidupan sendiri di dunia maya ketimbang dunia nyata. B. Kemajuan solusi mengatasi dampak negatif. Kemajuan teknologi di era digitalisasi ini memiliki dampak negatif. Dampak negatif ini harus diatasi. Solusi mengatasi dan mencegah dampak negatif digitalisasi harus dilaksanakan oleh beberapa pihak yang mengambil peran dan menangani masalah ini. Pihak yang ikut ambil peran yaitu keluarga, sekolah atau institusi pendidikan, masyarakat, dan negara. Adapun peran keluarga diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai agen sosialisasi yang pertama dan yang utama. Keluarga seharusnya dapat menanamkan nilai dan norma yang positif kepada anak dan anggota keluarga lainnya. Dengan begitu, mereka dapat hidup di era digital ini dengan masih memegang norma yang dimuat. 2. Keluarga harus selektif dalam menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi bagi keluarga. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi cara hidup manusia modern yang cenderung konsumtif terhadap produk teknologi. Yang ketiga, orang tua harus update terhadap perkembangan teknologi sehingga mereka tidak gaptek. Yang keempat, perlunya bimbingan dan pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya dalam pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, handphone, komputer, dan internet. Adapun peran sekolah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lembaga yang memegang peran efektif dalam menanggulangi dampak negatif kemajuan teknologi. Sekolah perlu menetapkan seperangkat aturan atau tata tertib sekolah yang jelas kepada peserta didik berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi di sekolah. Yang kedua, dalam pembelajaran, guru selalu memberikan sosialisasi dan penekanan tentang manfaat serta dampak buruk dari teknologi digital bagi anak, sehingga diharapkan siswa menjadi lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi digital. Lalu, peran masyarakat diantaranya sebagai berikut. Masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen teknologi hendaknya perlu memfilter teknologi yang masuk ke dalam masyarakat. Jadi, masyarakat harus mampu mencerna teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Yang terakhir, ada peran negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai regulator dan fasilitator negara hendaknya membuat peraturan khusus untuk membatasi situs-situs di internet yang berpotensi merusak moralitas masyarakat Indonesia. Yang kedua, membuat aturan dan sanksi yang tegas terhadap penyalahgunaan internet dan kejahatan internet. Yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan promosi budaya dan pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu peningkatan pendapatan negara non pajak. Konsep cyber community dan gambaran cyber community, komunitas maya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini, masyarakat dimudahkan oleh berbagai macam teknologi yang ada. Dunia teknologi ini menyebabkan berubahnya masyarakat lokal menjadi masyarakat global. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya batasan antara masyarakat yang ada di suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya, bahkan antar satu negara dengan negara lainnya.
Dunia teknologi tersebut menyebabkan masyarakat terbagi menjadi dua dunia, yaitu masyarakat dunia nyata dan masyarakat maya cyber community. Cyber community merupakan sekumpulan manusia yang saling berkomunikasi, bertukar informasi, menjalankan hidup melalui media elektronik. Dikarenakan semakin membudayanya aktivitas manusia menggunakan elektronik. Burhan 2007. Cyber community menggunakan metode masyarakat nyata untuk membuat tata kehidupan yang ada di dalam dunia maya seperti proses-proses sosial dan interaksi sosial. Proses-proses sosial dan interaksi sosial dapat terjadi pada saat masyarakat maya berinteraksi melalui media-media informasi untuk saling bertukar informasi dan chatting melalui berbagai aplikasi yang ada. Kebudayaan masyarakat maya, peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup masyarakat maya adalah teknologi informasi yang umumnya dikenal dengan mesin-mesin komputer dan mesin-mesin elektronik lain yang membantu kerja atau dibantu oleh mesin komputer. Saat ini, mesin-mesin yang dimaksud telah dapat memproduksi diri sampai pada tingkat yang diinginkan. Mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi masyarakat maya memiliki mata pencarian yang sangat menonjol dan spesifik dalam bentuk menjual jasa dan sistem ekonomi substitusi. Sistem kemasyarakatan yang dikembangkan dalam masyarakat maya adalah dalam bentuk kelompok jaringan baik intra maupun antar jaringan yang ada di dalam masyarakat maya. Untuk itu, mereka memiliki sistem aturan yang diciptakan oleh para pemilik provider, pemilik website, pemilik produk dan jasa yang ditawarkan dan sebagainya. Namun, sistem yang dibangun selalu menempatkan pemilik provider atau website sebagai penentu aturan, pemilik kontrol sosial dan sebagainya. Bahasa masyarakat pada umumnya adalah bahasa Inggris. Pada berkembangnya komunitas maya, kemudian menciptakan sistem, ikon sendiri dan untuk berkomunikasi atau untuk berbicara, meskipun bahasa utama tetap saja bahasa Indonesia. Kesenian. Karya komunitas maya adalah bagian dari karya seni pada umumnya. Semua karya masyarakat maya menempatkan seni sebagai ukuran pencitraan dan pemaknaan yang ditampilkan kepada publik maya itu sendiri. Sistem pengetahuan dikembangkan menggunakan proses pemberitahuan dan pembelajaran langsung secara trial dan error. Pada umumnya, netter atau imaginator menggunakan sistem pengetahuan secara bergulir kepada sesama anggota masyarakat maya. Sistem religi atau kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat maya adalah waktu dan keyakinan bahwa setiap misteri dalam dunia maya dapat dipecahkan. Pranata dan kontrol sosial masyarakat maya. Pranata dan kontrol sosial seperti login, password, dan PIN number. Stratifikasi sosial, kekuasaan dan kepemimpinan masyarakat maya. Masyarakat maya memiliki stratifikasi sosial dilihat dari besarnya jaringan yang dimiliki. Pemilik stratifikasi tertinggi dalam masyarakat.